Halo Sobat Garnet, kembali lagi di Garnet, Geologi berkabar lewat internet. Saya Indriana yang akan memandu berjalannya podcast selama beberapa menit ke depan. Nah, namun tentunya saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh tamu-tamu yang sangat spesial dan berbeda dari biasanya. Nah, kalau biasanya kita ini bersama Bapak Ibu dosen ataupun narasumber dari luar yang sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak. Namun kali ini kita ditemani oleh abang-abang dari angkatan 2020 dan 2021 yang tentunya pengalamannya tidak kalah banyak nih. Langsung saja kita sambut Bang Aryo Raffi Pangestu dan Bang Renaldi Zubrian. Boleh diperkenalkan diri dulu, mana nih yang Bang Aryo, mana nih yang Bang Renaldi? Mungkin kenalin, nama aku Aryo Raffi Pangestu, biasa dipanggil Aryo, dari Teknik Geologi Angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Oke, kenalin nama aku Renaldi Zubrian dari Angkatan 2021 Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Nah, pada sore hari ini kita bakal ngomongin banyak nih tentang pemetaan geologi. Namun sebelumnya mungkin ada teman-teman yang masih belum familiar nih dengan apa sih pemetaan geologi itu. Nah, jadi pemetaan geologi ini adalah salah satu mata kuliah wajib di Prodi Teknik Geologi yang dilaksanakan oleh mahasiswa semester 5 dengan bobot SKS itu 4 SKS. Nah, di pemetaan geologi ini nanti kita akan melakukan pemetaan kelompok dan juga pemetaan mandiri di lapangan. Nah, kira-kira di lapangan tuh kita bakal mengolah data apa aja, kita bakal mengambil data apa aja, dan apa aja sih yang harus dilaksanakan di lapangan. Mungkin dari Bang Renaldi sendiri nih yang udah pernah melaksanakan pemetaan geologi tahun lalu ya Bang? Iya. Nah, itu di lapangan tuh sebenarnya ngapain aja sih Bang? Terus kira-kira di lapangan tuh nanti kita bakal ngambil data apa aja dan gimana sih cara ngolah datanya? Oke, kalau di lapangan itu biasanya kita ya biasa sebagai seorang geologi kan buat menentukan suatu litologi dari suatu tempat kita harus mencari singkapan ya. Kita lihat-lihat ada singkapan atau enggak gitu. Kita lihat kira-kira litologinya apa nih, kita cocokkan. Kan kita udah dapat mata kuliah petrologi lah gitu kan. Kita cocokkan, terus udah gitu kalau ada struktur juga kita ukur arahnya kemana dan lain-lainnya. Kalau untuk data yang diambil biasanya kita ngambilnya data batuan, terus kalau ada struktur kita ambil juga strukturnya gitu. Kita hitung, nanti kita olah datanya sampai kita tahu nih kira-kira sejarah geologi yang ada di daerah tersebut itu seperti apa, kayak gitu. Nah, tadi Abang nih mention kalau ada analisis litologi, analisis struktur, dan segala macamnya. Nah, kalau pemetaan geologi sendiri ini di Pulau Jawa nih ada 3 batuan tertua ya. Yang pertama ada di Karangsambung, Kebumen, terus ada di Bayat, Klaten, terus ada juga di Ciletuh, Sukabumi. Nah, kalau di Geologi Undip sendiri ini, kiblat pemetaannya ini ke Bayat ya Bang, yang di Klaten. Nah, setahu saya nih Bang, kemarin saya juga pernah nih ke Karangsambung. Nah, terus waktu di Karangsambung nih saya ngeliat kayak, kok bisa ya di situ tuh bisa ada batuan metamorf, terus langsung ada batuan sedimen karbonat, terus bahkan ada fosil-fosil kayak Nomulites, terus ada juga rijang, lava bantal, batuan beku dan segala macamnya. Nah, di Bayat nih kurang lebih litologinya sama ya Bang. Nah, setahu saya juga nih kok bisa ya Bang ada suatu litologi sekompleks itu di suatu tempat. Nah, kita juga sebagai praktikan nih pas datang ke lapangan, kalau kita kan udah ada praktikum petrologi ya Bang, terus kita dapat batuan yang sebenarnya tuh kondisinya sangat-sangat ideal, dimana batuannya udah diamplas, jadi strukturnya benar-benar kelihatan. Nah, sedangkan pas di lapangan sendiri kita kaget kayak, wah ternyata batuan yang ada di lapangan ini beda banget dari batuan yang ada di lab. Nah, dari Abang sendiri nih sebagai Bang Aryo nih, sebagai asisten pemetaan geologi ya tahun lalu, dimana jadi asistennya Bang Renaldi. Nah, itu ada nggak sih Bang tips dan trik buat melakukan analisis litologi secara tepat dan akurat? Oke. Wah, sebenarnya ini ya tahun lalu ya aku jadi asistennya Ray gitu. Nah, kebetulan juga ya nama juga asisten, masih mahasiswa juga masih belajar. Mungkin tips and triknya sama ya, kayak dipelajarin di di kuliah-kuliah biasa. Kalau misalkan analisis batuan sedimen, dilihat pakai ukuran butir, pakai komparator, yang tangan kiri pegang komparator, tangan kanan pegang ukuran butir dari batuannya. Terus juga untuk litologi batuan beku, dilihat dari komposisi mineralnya, nanti diklasifikasikan itu masuk ke batuan apa, jenis apa, terus juga bentuk mineralnya seperti apa, warnanya seperti apa gitu. Mungkin untuk yang metamorf memang agak
tricky ya, karena kan itu batuan tertua gitu. Nah, jadi kondisi batuannya pun nggak terlalu ideal kadang-kadang di lapangan. Jadi mesti dilihat struktur batuannya, apakah dia berfoliasi kah, terus juga mineral-mineralnya itu terdapatnya mineral dominannya sekis atau tidak, dan lain sebagainya, banyak lah ya. Itu mungkin secara umum dan secara megaskopik aja gitu kalau di lapangan. Tips and triknya untuk detailnya nggak ada, tapi perbanyakan aja ke lapangan. Semakin banyak lapangan, jam terbangnya makin tinggi berarti. Pasti dong. Kalau misalkan ke lapangan, sering ke lapangan, sering megang batuan, sering ngasah skill-skill di lapangan, pasti bisa lah untuk secara cepat. Bahkan kadang hanya melihat udah tahu itu litologinya apa. Udah master banget ya, dari jauh dia bas gitu. Nah, selain tadi Bang Renaldi juga ngomong kalau ada analisis struktur ya Bang. Nah, ini ada salah satu followers Garnet yang bertanya nih, katanya dia tuh kalau ke lapangan tuh kayak misal di depan dia nih ada struktur, tapi dia itu nggak tahu kalau itu struktur. Dan pas sama dosen dikasih tahu, ini mah strukturnya, segala macamnya, kaget lah dia, karena menurut dia itu bukan struktur. Jadi ada nggak sih Bang tips buat mengenali struktur di lapangan nih? Karena aku sendiri tuh kalau ke lapangan tuh, misal aku lagi nginjek batuan di mana tuh katanya ada indikasi sesar di situ. Aku nggak ngeliat tuh kalau di situ ada indikasi sesar, karena aku sendiri tuh kayak kalau ngeliat struktur kurang terlihat, apalagi kalau batuan-batuan yang ada di dasar sungai ya kan susah terlihatnya, apalagi kalau debit airnya tuh lagi tinggi. Nah, dari Abang sendiri ada nggak sih tips buat mengenali struktur di lapangan secara cepat gitu? Wah, kalau secara cepat ya, mungkin pengalamanku aja di lapangan tuh, pasti sebelum mendekati singkapan, pasti kita akan ngelihat dari eagle view-nya, dari jarak jauhnya gitu. Nah, dilihat tuh kementerusannya kayak gimana, antara perlapisan-perlapisannya itu memiliki kesinambungan yang pas atau tidak gitu. Kalau misalkan lapisan tersebut nggak menerus, berarti kan ada sesuatu di situ. Yang pertama. Terus yang kedua, dilihat dari slide dip-nya juga. Kalau udah ada peta lintasan, sudah ada jalur lintasannya, dilihat slide dip-nya. Apakah ada indikasi sesar atau lipatan di daerah pemetaannya atau enggak gitu. Kalau misalkan berlawanan dip-nya, terus juga dip-nya bertemu, itu kan ada indikasi lipatan. Terus juga bisa dilihat dari intensitas dari kekar-kekarnya. Nah, kekar-kekarnya itu juga bisa menandakan suatu sesar atau lipatan. Itu mungkin ya yang di lapangan, tapi kalau struktur geologi memang agak tricky juga, agak mesti detail, dilihat keseluruhannya, interbeddingnya gimana, perlapisannya gimana, slipingnya gimana, terus juga dilihat juga blok yang bergeser yang mana, yang bergerak yang mana. Ini tuh sih dari aku emang mesti agak belajar lebih sih kalau struktur geologi ya. Mungkin sobat Garnet yang paham geologi juga tahu lah. Boleh dibahas ke Garnet yang tahu nih caranya buat analisis struktur nih di lapangan. Kayak gimana sih caranya biar kita tuh cepet paham kalau sebenarnya ini struktur nih yang kita pijak ya. Nah, betul banget. Selain itu nih Bang, kemarin kan aku juga udah mengikuti kuliah penyegaran ya Bang. Nah, pas kuliah penyegarannya ternyata aku dan teman-temanku nih banyak yang masih kurang paham nih caranya untuk membuat peta lintasan dengan benar. Karena kayak tiba-tiba kita lupa, kita belum ukur dari STR yang tadi ke sini nih berapa meter gitu. Kok lupa juga ngukur slope-nya. Kalau dari Abang sendiri nih cara membuat peta lintasan yang baik dan benar, terus caranya biar data yang kita dapetin juga akurat nih, ada tips and triknya juga nggak? Bukan cuma Bang Aryo nih, Bang Renaldi juga sebagai praktikan tahun lalu, kasih aja tips dan triknya buat kita semua. Coba dulu nih. Dulu deh. Oke, boleh. Kalau aku sih diajarin asisten ya, kalau misalnya buat peta lintasan itu ada satu orang yang job desk-nya cuma hitung langkah. Biar tahu gitu berapa meter. Jadi ada satu orang yang cuma 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2. Ada kayak gitu. Nah, ada 2 orang yang buat ngukur si slope-nya. Biar tahu kira-kira beloknya ke arah mana gitu. Jadi, setelah pembagian dalam timnya itu yang harus benar-benar diperhatiin sih biar kita semua tuh gampang gitu. Itu sih kalau aku Bang. Ya mungkin memperhalus bahasa ya. Enggak ini ya, maksudnya enggak cuma ngukur langkah gitu, tapi ada satu meterman, terus juga ada geologisnya, terus juga ada yang mencatat di lapangan. Itu mungkin biar lintasannya itu rapi dari mulai jalur lintasannya, terus juga litologinya, data-data keseluruhannya pun rapi lah. Jadi
balik lagi dasarnya itu adalah man management, pembagian kelompok itu seperti apa. Itu sih Bang. Waduh, bener banget nih. Tadi abang katanya ada teman yang ngukur langkah terus itu nggak sampai ke bawah mimpi kan bang ya? 1, 2, 3 gitu. Nggak kayak mereka yang kayak gantian dong gitu. Nah itu tuh yang gantian tuh biasanya bikin datanya tuh berantakan tuh, kacau lagi. Nah itu saran aja ya, kalau udah itu aja udah coba itu aja gitu. Nanti di lapangan berikutnya, di next lapangan baru digantian, di rolling lagi atau di hari berikutnya. Kan lintasan kan juga nggak sehari selesai kan. Nah, terus berarti buat kita bisa jago nih di lapangan, berarti Sobat Garnet nih jangan lupa sering-sering ke lapangan. Kayak Sabtu Minggu kita jalan-jalannya anak geologi ke lapangan aja. Kita nongkrong di lapangan, bawa jajan, bawa snack segala macemnya. Nah, terus tadi ada nih Sobat Garnet juga yang nanya kayak gini Bang. Kita kan kalau lapangan kadang tempatnya itu yang jauh dari keramaian ya. Misalnya ada juga yang di hutan dan segala macamnya. Itu kan tempat yang tergolong asing ya buat kita yang jarang dijamah manusia. Nih ada Sobat Garnet yang nanya, bener gak sih Min kalau di Singgapan yang pelosok itu mesti ngucap permisi atau numpang-numpang gitu? Waduh. Gimana nih? Sebetulnya nggak cuma Singkapan yang pelosok sih, dimanapun itu kita tetap harus izin, bahkan kita mau masuk tempatnya pun harus izin gitu. Selayaknya kayak kita bertamu ke rumah orang lah gitu, kita harus tahu gimana tata keramanya. Jadi ya kalau sampling batuan ataupun masuk tetap harus izin. Biasanya sih aku cuma izin masuk ya, izin sampling ya gitu doang, nggak yang kayak spesifik lah gitu. Sebenarnya ya bener kata Ray, lebih ke menghormati aja, lebih ke menghormati, datang ke Singkapan, Bismillah, nyempling dah. Yang penting Bismillah aja, dan niatnya kan baik kan, niatnya kan ini belajar, jadi insya Allah bisa sesuai, aman-aman aja. Berarti selama niat kita ini baik ya, nggak mengganggu atau bagaimana, itu insya Allah aman-aman aja. Nah, kayak di alam terbuka juga ya Bang, ngomongin tempatnya itu nggak selalu stabil itu. Kadang kita juga mungkin kita ini manusia hidupnya berdampingan dengan sesuatu yang lain gitu. Nah, walaupun sebenarnya udah zaman segini ya, tapi ada nggak sih kayak pengalaman sesuatu hal yang bisa dibilang itu di luar nalar yang terjadi waktu kayak lapangan atau waktu pemetaan gitu? Karena kan ngomongin kafling juga ya, bisa aja kafling kita nih di hutan atau di sungai-sungai, terus bisa juga kafling kita justru ada pemakamannya. Kayak masa ya kita mau nyapling di pemakaman gitu kan, pasti kayak ada suatu hal-hal yang sebenarnya di luar nalar terjadi nggak sih Bang? Boleh awal dulu. Oke. Buat pengalaman-pengalaman seperti itu ya di luar nalar ya, pengalaman di luar nalar ini kayak cerita dari angkatanku aja pas jadi praktikan di suatu daerah, lagi sedang pemetaan kelompok. Ada temanku itu HP-nya, dia merasa HP-nya itu ditaruh di dalam tas atau di kantong kain lah, pokoknya disimpan dengan baik. Nah, di STA 1 temanku ini lanjut berjalan sampai ke STA 2, STA 3, sampai ke tempat istirahat. Pada saat tempat istirahat, dia nggak nemu HP-nya itu di mana. Nah, di searching lah, dibantu oleh asisten-asistenku saat itu dan juga teman-temanku pakai Find My iPhone. Ada di STA 1. Oh masih good feeling, kayak misalkan jatuh mungkin ketinggalan dan lain sebagainya. Asisten dan temanku ini itu datanglah ke STA 1, dicari sampai ngubek di dedaunan gitu, ngebongkar dedaunan, nggak ada. Tapi di Find My Phone-nya tuh di situ, di titik itu udah berdiri di titik lokasi Find My Phone. Habis itu asistenku nyeletuk di bawah tanah, mungkin kekubur. Digali lah sama temenku dan asisten itu ya, aku diceritain aja ini. Digali sekitar beberapa senti, hampir nggak sampai 30-an mungkin ya. HP-nya ada di dalam tanah itu. Dan di situ langsung pada shock, langsung pada berpikir,
ya udah positif aja dulu gitu, kita selesain dulu kegiatan hari ini gitu. Itu sih yang cerita pengalamanku pada saat pemetaan waktu angkatanku di suatu daerah. Aduh, kok serem ya. Sebenarnya serem sih, tapi gimana ya? Asik aja kan Asik Bang. aja. HP-nya rusak nggak bang? Alhamdulillah. Enggak. HP-nya nggak rusak ya. Rusak. Jadi double duit nih kalau HP-nya sampai rusak. Tapi Kalau dari Bang Ray sendiri nih, ada nggak sih pengalaman geomistis yang pernah terjadi gitu pas lapangan atau pas pemetaan? Sebenarnya kayak angkatan aku lebih ke arah situ nggak sih Bang? Angkatan aku lebih ke arah situ gitu. Jadi waktu banyak sih emang. Diakui langsung. AG-nya gitu. Jadi waktu itu di suatu daerah lah gitu. Kita kan beberapa hari tuh di sana. Kita dikasih konsumsi. Waktu itu kebetulan asistennya juga Bang Ariel kan. Kita dikasih konsumsi. Sampai hari ke-4 kalau nggak salah, konsumnya ada satu orang sadar, kok ada telur laletnya nih gitu. Waduh, mau makan lagi ya? Ya mau makan. Terus kayak yang lain kan pada panik ya. Kita cek semua, ada telur lalet gak gitu. Pas dicek ada tapi nggak semua. Kita masih berpikir, oh mungkin makanannya nggak bersih nih atau kayak gimana. Kita masih berpikir positif. Sampai akhirnya makan malam, kok masih ada sih telur laletnya. Sampai 2 hari 3 hari kita makan, itu ada telur laletnya. Sampai asisten beliin kita makan di luar, itu ada telur laletnya. Itu sampai sekarang kita masih nggak tahu tuh. Waduh, Kira-kira kenapa telur lalet ini kenapa? Bahkan sampai ke Tembalang, balik ke Tembalang lagi, itu masih ada telur lalet. di makanan yang orang itu mau makan? Iya. Waduh, kalau kayak gini ngerepotin juga ya bang, udah lapar lagi. Iya. Udah lapar kan ya? Jangan cuma protes ke asisten, bang kita lapar bang, gimana bang? Pasti dalam hati asistennya, gue juga lapar. Terus akhirnya gimana tuh solusi makannya bang? Ya solusinya dari panitia-panitia itu membeli di makanan juga di luar yang steril, yang baru gitu, di luar dari catering dan lain sebagainya. Tapi tetap dilihat kebersihannya kayak gimana, dipantau terus dari mulai makanan datang sampai makanan dibagikan ke para pelatihan. Sebenarnya udah dijaga ketat oleh asisten dan panitia, dosen dan lain sebagainya. Nggak ada yang memegang itu makanan gitu, tapi itulah mistis lah kita. Beneran baru dibuka banget, Baru dibuka. ada gitu, masih tersegel lah gitu. Waduh, ini lalatnya kurang ajar ya. Kalau selain itu nih bang, ada lagi nggak kayak pas lagi di lapangannya atau gimananya gitu? Kalau pas di lapangan mungkin aku ini sih waktu jadi asmap waktu itu. Jadi kan kalau di geologi itu ada asmap sama mapper kan biasanya. Kalau Yeah. pemetaan mandiri itu ada mappernya, ada asmapnya dari angkatan bawah. Nah ini kalau Sobat Garnet nggak tahu, jadi ini tuh di rangkaian pemetaan mandiri. Jadi nanti dari angkatan yang jadi praktikan ini dia bakal menjadi mapper. Nah dimana dia ini bakal ditemani oleh asisten mapper atau yang disebut dengan asmap untuk memetakan suatu daerah. Nanti dibagi ya bang, coveringnya 5x5 ya bang, Iya, kalau tidak salah ya 5x5. Terus gimana bang? Jadi waktu itu kayak ya biasa lah, kita pemetaan biasa, kita sampling sampai akhirnya ketemu suatu curug. Terus Waduh, kayak abang ini udah nanya ke aku, kira-kira kok nyampling di sini aman gak ya gitu. Aku bilang, bang kayaknya jangan deh. Tapi gue penasaran Ray, katanya gitu. Akhirnya si abang ini manjat ke tebing-tebing curugnya gitu. effort ya. Effort banget dia. Gila, effort Terus banget. udah gitu, tiba-tiba kakinya ada yang tarik. Ke curugnya, ke bawahnya, kakinya ketarik. Dan kayak itu aku sempat diam 2 detik kayak, ini harus ngapain? Soalnya aku udah kayak kaget gitu loh, dan kayak, ini udah ketarik nih kakinya gitu. Terus abangnya udah ketepak gitu kan. Terus Waduh, parah banget ini. udah ada ketepak gitu, akhirnya aku tolong. Terus abangnya kan kayak, aku cuma kayak, nambang gitu kan. Terus akhirnya aku tanya, kenapa bang gitu. Kaki gue ada yang narik gak sih gitu. Gue ngerasa kaki gue ada yang narik gitu. Terus akhirnya setelahnya kayak kelihatan ketarik sih bang. Soalnya si abangnya tuh jatuhnya gak langsung ke dasar. Jadi kayak dia ditarik jauh dulu gitu loh, gak nyampe dasar. Dan itu serem banget sih kalau kata aku. Kalau di lapangannya ya itu paling serem menurut aku. Serem sih. Kalau aku mau langsung pulang aja ya, udah aku udah nggak apa-apa nih.
Pulang Nah, aja. itu juga langsung kayak udah kita skip aja pemetaan hari ini, kita langsung pulang gitu. Tapi itu pun di jalannya aku ditinggal karena dia udah panik banget Kak. Bisa di Siapa ya ini ya? ada siapa ya? Saya boleh komen ya nanti di bawah. Mapper Ray siapa tuh dulu angkatan 20 ya? Gitu sih. Kalau dari aku sih kayaknya nggak ada ya mistis-mistis kayak gitu pribadi dan sebagainya. Tapi kalau mungkin kalau angkatan 20 mau komen silahkan ceritain mistis kalian tuh di lapangan pada saat metaan kelompok ataupun mandiri. Silahkan. Kalau ngomong-ngomong nih, abang tadi bilang mage gitu. Abang nih posisinya apa nih? Mage, gold line, XP atau apa? Waduh gimana ya? Ya sebetulnya di angkatan aku tuh terlalu banyak mage gitu loh, sampai yang kayak orang-orang biasa pun Ketularan jadi mage gitu. Nular gitu ya? Iya, kayak bisa tiba-tiba ada yang bisa lihat lah, tiba-tiba ada yang kesurupan lah. Pokoknya random banget. Kalau aku di angkatan aku sebetulnya ya salah satu yang bisa melihat Wah, mage juga berarti. mage. Tapi ini ranknya apa? Mage yang apa? Aku kayak masih elit gitu loh Waduh. dibanding yang lain ya. Aduh. Itu sih. Berarti kalau yang termasuk mage-mage ini kaum-kaum yang ikut merasakan ya bang? Ya, Lebih peka gitu dari yang lain. Kalau ngomongin pengalaman kayak gitu juga sih, kalau aku juga pernah ya, aku juga pernah menjadi asmep di suatu daerah. Nah, pada saat itu tuh siang-siang nih, masih jam 12 lah, kayaknya barusan banget azan duhur gitu kan. Terus kita tuh ada di kafling yang ada di tengah hutan juga, tapi itu bukan hutan yang benar-benar gelap gitu, kayak hutan yang jati, tapi ada pohon-pohon yang biasa juga. Nah, kita kan juga biasa kalau ketemu orang pas lagi pemetaan ya harus disapa ya, karena itu bentuk ramah tamah juga sama penduduk asli di situ. Nah, waktu itu tuh aku nyapa bapak-bapak di tengah-tengah hutan tuh ada bapak-bapak kayak lagi ngambil kayu gitu. Terus aku nyapa, ya mari pak gitu. Dan abis itu mapperku langsung nyeletuk, kamu tuh nyapa siapa ya Andri? Kayak waduh. Terus aku langsung bilang, Apa yang kamu aku lihat? langsung bilang, ada orang tadi bang di belakang, ada kakek-kakek lagi ambil kayu. Terus dia langsung nengok lah ke belakang, itu posisi kami naik motor. Nah terus waktu abangnya nengok ke belakang, dia nggak ngelihat apa-apa. Tapi aku tetap positive thinking, mungkin emang abangnya nggak ngelihat. Tapi dari segi hal yang kayak gitu sebenarnya kita akan selalu bersinggungan ya bang. Apalagi kita ini emang ada di alam terbuka. Jadi bagaimana kita bisa menyikapinya aja. Apalagi kalau tempat-tempatnya ini benar-benar tempat yang asing banget. diadatkan juga sama masyarakat setempat, itu kita perlu benar-benar permisi dan segala macamnya. Kalau memang tempat yang dianggap sakral sama masyarakat dan nggak boleh untuk dilakukan pemetaan, ya mau nggak mau kita harus menghormati adat setempat. Karena gimana ya, kalau kita sampai melanggar adat ya bang, itu nggak boleh. Pasti. Kalau dari abang sendiri nih ada cerita yang kayak gitu juga nggak bang? Sebetulnya kalau cerita ya angkatan aku pasti banyak banget cerita. Waduh. Tapi kalau aku tuh ini sih waktu jadi asmep juga, aku jadi asmep, temanku tuh nginjek sajen. Waduh, Di atas itu tuh ada sajen, dia nggak sengaja gitu loh nginjek sajen, kayak keinjek, udah diinjek tuh udah aja. Tapi dia jalan ke atas, tiba-tiba sajen yang diinjeknya masih ada dengan rusak yang sama. Dia ketemu sajen yang sama. Iya. Dia injek. Iya. Terus dari itu kayak dia masih menganggap kayak positif, udahlah mungkin salah lihat atau gimana gitu. Nah ternyata si mappernya ini ketemu ibu-ibu dan dia nyapa, mari bu, mari mbak gitu. Udah mereka jalan sekitar 200 meter lah. Tiba-tiba si mappernya denger, mari mbak, mari mbak, mari mbak. Padahal nggak ada orang. Jadi kayak itu mungkin akibat nginjek sajen dan nggak dibenerin lagi mungkin ya pada saat itu, karena itu daerah yang bener-bener baru juga sih kita gitu. Kayak gitu nggak sampai ke bawah mimpi kan bang? Kalau mimpi mungkin bisa tanya kameramen yang sering banget dimimpiin. Kameramen. Yang sering banget dimimpiin gitu. Gitu sih. Boleh bersuara kameramennya? Yang biasa dimimpiin, waduh. Ini ada di sini juga nih ternyata. Dan cerita lucunya si kameramen ini waktu di base camp dia sempat kesurupan. Dia lagi tidur gitu katanya. Tiba-tiba dia gemeteran seluruh badan kayak nguluk gitu loh. Kayak yang di kasurnya pada loncat. Gitu kan. Ini gue baru tahu nih. Ini asisten gue. Ini baru tahu nih. Terus keluar kita merenung. Kayak udah aman belum ya?
Gak ditolongin Bang. Ditolongin dia keluar, tapi kemarin tuh kayak pada jauh-jauh sama dia gitu kayak Dijauhin di asing. Ini dari mandiri ya. mandiri. Padahal ini di asmep. Oh, Tuh. pas kalian jadi asmep, berarti metode juga angkatan lu. Iya. 21-nya, 20-nya juga mage waktu itu. Waduh, ini pukulan mage ya. Iya, kita waktu itu dapat base camp mage. Kalau ngerank nih kalah ya Bang, Kalah. mage semua. Nggak ada gold lainnya. Kalau dari Bang Aryo sendiri nih menyikapi hal-hal yang kayak gini nih, sebenarnya menurut pandangan Abang sendiri tuh gimana sih? Kalau hal-hal yang kayak gini kan ya pasti ada kan, pasti ada. Kita cuman menghormati aja, menghormati permisi-permisi, terus juga jaga kesopanan, jaga tingkah laku. Ya ibadah aja kuat lah, jangan lupa ibadah. Masya Allah. Biar mental itu kuat. Masya Allah. Masya Allah. Tapi nih Bang, gongnya banget menurut Abang, kejadian yang paling buat Abang tuh kayak yakin kalau emang kita tuh bener-bener bersampingan sama makhluk lain nih pas pemetaan tuh apa Bang? Waduh, waktu pemetaan di suatu tempat yang angkatanku kena makanan itu loh. Itu sudah yang kayak, wah ini parah banget gitu. Terus kayak waktu mau pulang pun kita kayak dilihat-liatin. Jadi kan kalau di kampus tersebut tuh, kalau di tempat tersebut kan tidurnya barengan gitu kan. Iya. Barengan, terus kayak temanku ini kebetulan dapat kasurnya yang tingkat. Dan dia di atas, tiba-tiba kasur dia digoyang-goyangin gitu. Terus pas digoyang-goyangin dia buka mata, ternyata ada kakek-kakek depan dia. Terus kayak mukanya tuh yang kayak marah gitu loh ke dia, dan dia nggak bisa apa-apa. Kalau orang Sunda tuh bilangnya dierep-erep. Oh. Tahu nggak dierep-erep? Tahu. Ketindihan. Iya. Nah, kayak ketindihan gitu. Terus dari situ kan kayak mulai kacau, suasana di sana mulai kacau ya Bang ya. Terus akhirnya kayak aku sebagai orang yang sangat amat sompral, yang sangat amat apaan sih ini gitu. Jangan ditiru ya teman-teman. Aku mencari-cari nih di sana kayak mana sih yang gangguin mana sih. Waduh. Akhirnya di satu pojok tiba-tiba ada kakek-kakek itu berdiri. Terus aku cuma kayak nggak jadi deh. Malah nggak jadi ya gitu. Kalau pas ketemu kok jadi ciut Bang. Karena ya manusia ya, saya masih manusia, masih takut gitu. Jadi kayak udah tinggalin aja biar asisten aja yang ngurusnya gitu. Gitu sih. Beneran ngerasa banget kayak wah ini beneran ada nih di sini. Nih, pas suasananya udah mulai kacau-kacau gitu nih, Bang Aryo nih gimana Bang ngurusinnya nih Bang sebagai asistennya? Jadi cuman kemarin tuh ya nenangin aja, praktikan kan, nenangin, terus juga dari asisten juga masih ada angkatan atasanku tuh dibagi job desk-nya, ada yang bantuin panitia dosen, ada juga yang nenangin dari praktikan. Tapi sebenarnya ya kejadian kayak gitu kan berarti ada pembelajarannya kan, ada evaluasinya, terus juga ada hal yang dapat diambil kalau misalkan ternyata adakah tindakan kita yang di lapangan yang kurang enak jadinya atau apa gitu. Mungkin ya jadi pembelajaran aja hal yang kayak gitu. Tapi job desk asisten kemarin tuh yang menyenangkan dan memberi makan. Iya. Jadi hal-hal yang terjadi di lapangan yang kayak gitu tuh pasti ada sebabnya. Jadi kalau teman-teman nih kalau ingin intinya kita ini kan cuma datang buat belajar. Jadi jangan jagalah ucapannya, perbuatan dan segala macamnya karena semuanya itu pasti ada konsekuensinya. Apalagi kita masuk ke wilayah yang asing bagi kita dan dari masing-masing tempat itu pastinya punya adat dan istiadat masing-masing. Dari tadi kita ngomongin kayak hal-hal yang mistis gitu, kayak itu sebenarnya kalau kita ngeliat dari satu sisi nih adalah experience yang seru ya. Cuman mungkin ada juga beberapa orang yang anggap itu experience yang kurang gitu. Nah dari Abang sendiri pas pemetaan ini ada juga nggak sih hal-hal yang seru atau yang memorable atau yang kayak ngejengkelin banget nih kayak gitu? Boleh apa? Ya kalau misalkan dari angkatanku ya pas pengalamanku di lapangan pemetaan baik itu kelompok mandiri pada saat kelompok ya karena seluruh angkatan itu kumpul jadi satu tempat gitu 24 jam sama-sama dalam hari 11 hari ya. Iya. 11 hari banyak banget kejadian-kejadian lucu kayak misal
Ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Lagi kuliah malam kan biasa ya, ada habis dari lapangan, terus juga ngerjain output harian, terus juga kuliah malam. Dilanjut pada saat ngerjain output harian di malam hari, itu udah pada stres, udah pada bosen, lempar-lemparan snack gitu. Parah ini. Lemparan kacang, lemparan apa lagi ya? Risol dan risol kena kepala, blenyek gitu kan jadinya. Yang pertama, terus yang kedua lagi masih dalam rangkaian pemetaan kelompok, terus juga dilepas kan, ada saatnya kita dilepas untuk belajar ke lapangan sendiri. Lagi jalan-jalan ngelewatin warga sunatan. Tiba-tiba ada yang lagi sunat duduk di depan rumahnya, kayak sarung dipegangin. Itu jadi kesan lucu kan. Terus juga paling sering tuh ditegur sama warga sekitar sih. Jadi warga sekitar tuh emang welcome juga sama anak-anak geologi yang udah paham mereka daerahnya itu emang sering dipakai mahasiswa untuk pemetaan dan sebagainya. Kadang disuruh mampir beneran. Kadang mampir beneran dan teman-temannya. Apa nih? Dikasih pepaya 2 buah nih, kalian bawa, kita kupas di tengah hutan. Sering. Jadi aku sebenarnya ya lebih banyak pengalaman-pengalaman unik dan lucu dan berkesan sih daripada mistis-mistis kayak gitu. Mungkin dari aku ya segelintir ceritaku. Dari Ray. Kalau aku mungkin kalau pemetaan mandiri ya itu banyak banget lucu karena mungkin disatuinnya sama orang-orang yang aneh juga gitu, frekuensi semua gitu dalam satu base camp, orang sefrekuensi. Jadi ada satu saat temanku laki-laki berdua, mereka lapangan, terus mereka ngabarin di grup, "Weh, Palu hilang nih," gitu. Waduh. Nah, aku itu ketua kelompok loh, aku yang kayak panik, ini gimana Palu hilang gitu kan. Terus udah gitu, udah aku balik duluan, mereka datang naik motor. Yang satu kan udah kayak kena matahari dan udah hitam, pakai kacamata dan dia udah kayak bete gitu loh, mukanya udah kayak gitu kan. Terus udah gitu aku tanya, gimana Palu? Nggak tahu tuh, tanya anak itu, dia udah bete. Aduh, bete maksimal nih. Yang satu turun, aku tanya gimana Palu? Dia cuma tahu lagi gua deh, dia cuma kayak gitu kan. Terus akhirnya malamnya dia langsung check out, dan waktu itu jam 7 malam dia bilang, "Ray, gue ke Indomaret dulu." "Oh iya, Ray, gue ke warung dulu," gitu. "Ray, gue ke warung dulu." Terus udah gitu, aku nanya, "Ngapain?" "Cari angin." Stres abis check out. Berapa bang? 700 ribu ya? Juta. Waduh, mahal juga. 100. Pantes pusing gitu ya. Dia langsung kayak, "Gue ke Indomaret dulu ya, cari angin gitu." Mau ditemenin enggak? Gak usah, dia sendiri aja. Masa itu daerahnya kayak dalam hutan gitu loh, dia harus melewati batuan-batuan gamping dulu buat sampai Indomaret gitu. Kayak gitu. Itu lucu banget sih itu. Bahkan ngelewatin gamping pun dilaksanakan ya demi Indomaret. Banyak lucunya itu. Terus apa lagi ya, kayak mungkin satu base camp tuh sakit gitu, dan sakitnya bukan kayak anak kecil banget, gak mau makan, gak mau apa, kayak kita beliin makan, kita suapin. Aduh. Sampai kayak gitu sih sebetulnya, itu kayak kebersamaan banget yang bisa didapetin dari base camp tersebut gitu sih. Maksudnya suapinnya langsung pakai centong nasinya aja bang, biar cepet nih. Pakai tangan sudah digituin, diraup. Oh, ini juga ciptain lagu setiap angkatan. Iya bener. Jadi setiap angkatan biasanya itu punya lagunya masing-masing untuk dinyanyikan di base camp untuk menghibur suasana. Itu juga pengalaman yang seru sih. Biar nggak penat gitu, kita kayak udah pusing, kita nyanyi bareng-bareng. Waduh, iya sih. Kalau menurut aku juga, kalau pemetaan nih sebenarnya terkuras banget ya, udah dari fisiknya capek, pemikirannya juga capek nih. Apalagi balik ke Tembalang pun kadang masih mikir outputnya nih, ada output lagi. Nah pasti kayak udah secapek itu, kita pasti butuh hiburan. Nah, selain itu nih Bang, biasanya kalau pemetaan mandiri juga ya kan, warga itu situ kadang belum tahu juga kalau kita datang itu buat pemetaan. Nah, kadang kalau ketemu sama warga juga kayak, "Halo, Kak, Mbak, KKN ya," gitu. Ya, gitu. Sama-sama. Sampai diundang kalau misal mereka lagi kayak ada acara RT atau RW, kita juga diundang. Betul. Seneng sih dapat makan juga. Tapi kan capek. Iya, tapi capek gitu kan ngedengerin mereka ngebahas kayak rapat RT kan berarti ngebahas masalah-masalah di RT-nya. Kita ya dapat makannya aja sambil makan sambil dengerin. Oh gitu ya ternyata. Ada kejadian lucu juga nggak sih Bang sama warga setempat gitu, kayak misalnya tiba-tiba disamperin dikasih makanan atau apa gitu pas pemetaan mandiri?
Kalau aku sih ada, sama kayak gitu ya. Emang nggak bisa dipungkiri karena kan agak 11-12 ya. Terjun ke masyarakat juga untuk nyari base camp, nyari tempat. Nah, waktu itu sama kelompok pada saat mandiriku itu tuh malamnya aku disuruh ikut untuk apa ke apa ya namanya itu posko gitulah, posko RT RW gitu, ikut dengan sekalian kenalan sama warga-warga sekitar gitu dan tokoh masyarakat dengerin aja kan kapan dikasih ngomong gitu, karena kebetulan ya aku kan orang Jakarta dan pemetaanku kan di daerah Jawa gitu, nggak bisa fasih bahasa Jawanya gitu. Terus ya ditanya lah apa ya, bukan udah pakai bahasa Jawa gitu, namanya siapa, tapi aku kurang paham tuh, masih kurang paham. Terus aku tanya temenku nih, bilang apa gitu, terus kayak nggak bisa bahasa Jawa dikit. Butuh translator ya. sama Pak RT-nya atau Pak RW-nya lupa gitu. Terus singkat cerita ngobrol kalau ngejelasin kalau di sini kami semua pemetaan geologi. Nah, ujung-ujungnya disuruh nyatet iuran warga untuk bayar apa gitu, lupa. Itu sih. Jadi paginya sampai sore udah lapangan, malamnya istirahat sebentar, tiba-tiba disuruh ikut ke posko atau itulah. Jadi notulensi itulah. Itu sering sih kayak gitu. Berarti seru banget ya pemetaan ini, kayak udah kebersamaannya juga dapat satu angkatan, habis itu juga kita ngerasain kayak KKN kecil-kecilan juga. Bener. Ada nih Bang, ada pertanyaan dari Sobat Garnet juga nih. Ada nggak sih saran nih apa aja yang harus disiapkan sebelum pemetaan juga, dan tips untuk menggait nilai A untuk pemetaan nanti? Minum ya, nggak apa? Boleh. Kalau dari aku mungkin ya, buat pemetaan ini karena semuanya terkuras dari fisik, mental, otak, semuanya terkuras banget. Pasti belajar pertama. Kedua, olahraga. Ketiga, sering-sering main sama angkatan sih sebetulnya. Karena pemetaan itu kita bareng-bareng sama angkatan berapa hari gitu loh. Kita nggak mungkin asing sama satu sama lain gitu. Jadi kita harus kayak kenal, akrab, enak, biar pemetaan ini rame gitu. Supaya itu kunci biar nggak capek adalah di angkatan sebetulnya. Kalau angkatannya rame, satu pemetaan itu nggak akan capek. Gitu sih kalau dari aku. Terus buat dapet nilai A, ya belajar sih. Kalau A mah ya harusnya kan itu kan dari nilai ya, belajar sih sebetulnya. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku mungkin kurang lebih sama, mungkin nambahin aja dari Ray. Bukan sekedar akademik yang disiapin, mental, tapi dana juga mesti disiapin. Dana juga lumayan banyak. Indikasi nih. Lumayan banyak kan. Mungkin bisa mulai diobrolin sama orang tua kita semua. Kalau misalkan pemetaan geologi banyak pengeluarannya. Terus juga betul tadi kata Ray, angkatan juga perlu dikenal, mesti, karena tuh angkatan nanti pada saat pemetaan keluar semua gitu. Iya, sifat aslinya keluar, muka-muka aslinya, muka-muka capeknya itu keluar semua gitu. Jadi mesti siapin sih semua aspek. Benar. Nah, buat closing statement nih Bang, nanti jawab true or false ya. Nah ini nih, dijawab bareng-bareng ya bertiga. Okay. Pemetaan geologi itu seru, true or false? True. Jadi Sobat Garnet nih jangan takut ya kalau pemetaan tuh bakal gimana-gimana, karena pemetaan geologi itu seru dan memorable banget pastinya. Memorable banget pasti. Dari tadi kita udah ngomong banyak banget, udah ngobrolin segala macam aspek dari pemetaan. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau masih ada hal yang pengen ditanyain lebih lanjut, bisa langsung komen aja di bawah. Nah, kita juga udah ngomongin banyak. Dari kita udah cukup sampai di sini aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya Sobat Garnet. Sampai jumpa, ayo Bang. Sampai jumpa. Dadah.